Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya, Emi Hermawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Blitar dari SMKN 1 Blitar. Kesimpulan dari materi kali ini adalah mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab pada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan sendiri. Dengan disiplin dari siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia antara lain menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi diri mereka dengan yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari kedua motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, adalah termasuk motivasi eksternal. Akan tetapi, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya adalah motivasi eksternal. Posisi kontrol guru antara lain yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dilaksanakan dengan cara diskusi bersama-sama, disepakati secara bersama-sama, dan dijalankan secara bersama-sama. Dengan terdapat pernyataan universal. Segitiga restitusi terdiri dari satu, menstabilkan identitas, dua, memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam penerapan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Yang ketiga, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti harus kita resapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru. Hal menarik yang bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik terhadap murid, dan diantaranya adalah merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer, dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menangani siswa yang sering terlambat ke sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi, antara lain menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Perasaan saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam
proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan maupun di kelas. Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, akan tetapi di rumah juga agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru pengerti.